Hi, good morning, everybody. How are you this morning? I hope all of you are fine and ready to join our English lesson for today. Are you ready? Okay. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian semua baik-baik saja dan siap mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan membahas materi baru yang tentunya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Intinya kita perlukan dalam komunikasi sehari-hari. Namun sebelum jauh kita membahas materi tersebut, sebagai umat beragama, marilah kita dengan tiada henti-hentinya mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat Beliaulah kita bisa berkumpul bersama di sini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk itu, lugrayang Bapak ngaturang pengastung kare pangayu bagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhayo. Salam kebajikan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi yang baru, sebagaimana biasa, Bapak akan men-brainstorm pikiran kalian, membayangkan kira-kira materi apa yang kita bahas hari ini. Coba amati gambar berikut. Kira-kira gambar ini mencerminkan situasi apa? Ada yang tahu? Bagus, ya. Itu adalah salah satu situasi berkenalan. Berkenalan sangat perlu kita lakukan dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita sekarang akan membahas materi tentang making introductions. Berkenalan. Jadi kita setelah mengenal salam dalam bahasa Inggris, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana kalau kita ingin berkenalan dengan orang lain. Kita ikuti materinya. Making introduction. Ini merupakan suatu proses perkenalan diri dengan orang lain. Kalian akan mengenal orang itu apabila sudah ada proses making introduction. Nah, perkenalan dalam bahasa Inggris banyak sekali ragamnya. Banyak sekali. Di antaranya ada introducing to others. Saat kalian akan berkenalan dengan orang lain. Jadi kalian berhadapan dengan orang lain, kalian mau menanya siapa dia. Yang kedua, personal introduction. Ini biasanya kalian gunakan untuk berkenalan dengan orang banyak, biasanya di depan kelas atau di mana gitu. Di rapat, berkenalan, kalian menerangkan tentang diri kalian sendiri. Dan yang ketiga, introducing friends. Memperkenalkan orang lain. Introducing friends hampir sama dengan introducing to others. Ya. Nah, sekarang perlu juga kalian ketahui tentang komponen utama dari perkenalan diri. Kadang-kadang secara tidak sengaja anak-anak berkenalan dengan orang lain. Yang ditanyakan sudah terlalu privasi. Berapa umurmu? Kemudian ada lagi yang kalau sesama remaja sudah punya pacar, atau yang sudah pada orang tua ada yang berkenalan, are you married?
sudah menikah, itu tidak etis ditanyakan ketika berkenalan. Ada komponen utama yang harus kalian tanyakan ketika berkenalan, yaitu yang pertama jelas nama. Yang kedua, asalnya dia dari mana. Jangan kita berpikir, dia asalnya dari Bangli. Yang ketiga, alamat atau tempat tinggalnya. Asalnya dari Bangli belum tentu tinggalnya di Bangli. Bisa jadi merantau ke Denpasar. Atau anak-anak asalnya dari Karangasem, siapa tahu nanti merantau ke Denpasar atau merantau ke Singaraja. Sehingga nama, asal, tempat tinggal atau alamat itu saja yang wajar ditanyakan pada saat kalian berkenalan. Jangan lebih. Sekarang kita ulas satu-satu bagaimana memperkenalkan diri atau berkenalan. Kita mulai dari nama. Ya, ungkapan tentang nama sering sekali kita dengar di masyarakat. Banyak sekali ungkapannya. Salah satunya yang paling sering kalian dengar adalah, "What's your name?" "Hi, what's your name?" Wow, ternyata ini salah. Kenapa bisa salah? Yang jelas, what is your name biasanya digunakan oleh polisi ketika menginterogasi tindak kriminal. Polisi itu kan tegas. Siapa nama kamu? Dari mana? Kalau kita sebagai sesama manusia akan bertanya dengan orang yang baru kita kenal agak lembut. Kalau kakak misalnya, maaf, kakak namanya siapa? Adik namanya siapa? Tidak mungkin kita akan berkenalan, siapa nama kamu? Dari mana? Tidak benar. Kita punya bahasa yang sopan. Sehingga kesimpulannya, what's your name itu kurang tepat. Bukan salah ya. Kurang tepat digunakan untuk mencari sahabat. Lalu, apa sih yang benar ya? Yang benar ada dua ungkapan. Yaitu, may I have your name please? May I have your name please? Singkatnya, may I have your name please? Atau boleh juga, could you tell me your name? Could you tell me your name please? Inilah dua ungkapan yang kita gunakan untuk menanyakan nama. Jangan lagi menggunakan what's your name? Itu kurang tepat. Selanjutnya kita akan menanyakan asal. Ya, sering sekali kita dengar orang menanyakan asal, banyak sekali ungkapannya. Ya, ada yang mengatakan dengan where do you come from? Atau bisa jadi where are you coming from? Ini yang sering kita dengar. Jangan salahkan kalau ada tamunya yang baru datang dari Amed akan menjawab dengan jawaban yang agak nyeleneh karena dua ungkapan ini salah. Jawabannya akan I'm from Amed. I come from Amed. Karena dia barusan datang dari Amen. Ini terjadi karena kalian yang menanyakan kamu barusan datang dari mana. Bukan kamu berasal dari mana. Tetapi kalian yang menanyakan pada tamunya barusan datang dari mana. Where do you come from? Atau where are you coming from? Itu adalah menanyakan barusan datang dari mana. Bisa diterima?
Mudah-mudahan bisa ya. Selanjutnya, kira-kira ungkapan apa yang tepat? Ada, yaitu where are you from? Where are you from? R-nya jangan terlalu jelas dibaca. Jangan dibaca where are you from? Bukan. Lari sedikit. Where are you from? Where are you from? Jelas tentang asal? Selanjutnya, menanyakan tempat tinggal. Di sini harus dipahami, tempat tinggal bisa jadi dia tempat tinggal menetap atau tempat tinggal istirahat. Untuk menanyakan tempat tinggal, kita harus lihat untuk orang yang tempat tinggalnya di wilayah kita sendiri atau terjangkau oleh kita. Misalnya, kita punya teman dari Bali, anggaplah terjangkau ya. Dia misalnya dari Kelungkung, masih bisa kita ke sana. Makanya kita gunakan ungkapan where do you live? Where do you live? Itu yang kita gunakan kalau untuk menanya tempat tinggal yang kira-kira terjangkau. Tergantung asal nanti. Atau apabila orangnya adalah orang asing yang tempat tinggalnya tidak terjangkau dari kita. Ya. Untuk menanyakan di mana kamu tinggal, kita gunakan where do you stay? Where do you stay? Itu yang kita gunakan untuk menanyakan di mana kamu tinggal. Jelas? Itu untuk yang biasa kita gunakan ya. Selanjutnya, bagaimana responnya? Apa jawaban kita kalau ditanya yang ketiga pertanyaan tadi? Misalnya, may I have your name? May I have your name please? Kita jawab dengan my name is siapa? Atau I am Bob Stevenson. Atau langsung namanya langsung disebutkan. Jadi kalau ada pertanyaan may I have your name, yang paling tepat adalah my name is bla bla bla. My name is Bob Stephanie. Atau I am Bob Stephanie. Atau langsung Bob Stephanie. Itu kalau kalian ditanya dengan pertanyaan may I have your name please. Atau pertanyaan berikutnya, misalnya pertanyaannya where are you from? Kamu dari mana? Singkat saja jawab. I am from Sydney, Australia. Atau boleh I am from France. Ada yang menyebut nama kotanya, saya dari Amlapura, Bali. Atau saya dari Bali, kalau di luar dengan orang asing. Ya. Kalau misalnya dengan berbicara kalian dengan orang luar Bali, boleh menyebut Balinya, atau boleh saya dari Amlapura, Bali. Bebas itu. Sedangkan kalau pertanyaannya where do you live? Ini ada 3 ungkapan. Cermati sendiri. I live in Amlapura. Nanti saya jelaskan. Atau boleh I live on Jalan Ayani Amlapura. Ketiganya Amlapura nanti. Atau boleh I live on Jalan Ayani number 41 Amlapura. Itulah cara menjawab
pertanyaan kalau ada yang bertanya. Selanjutnya, where do you stay? Ya, singkat saja. I stay in bla 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 bla. Untuk orang asing. Atau in. Langsung nama di mana dia tinggal. Biasanya nama hotelnya disebut untuk orang asing. Nah, itu sudah Bapak bahas bagaimana cara menjawab apabila ditanya siapa nama, dari mana, dan di mana tinggal. Itu saja yang boleh ditanyakan, yang wajar ditanyakan dalam berkenalan. Jangan lebih. Hargai sedikit privasi dari tamu kalian. Bisa dimengerti? Ya. Selanjutnya, introducing to others. Ketika akan berkenalan, jelas ini merupakan suatu proses perkenalan diri dengan orang lain yang ingin kita kenali. Untuk berkenalan, kalian tidak boleh bertanya terlalu privasi. Dan ungkapan yang wajar ditanyakan dalam berkenalan adalah yang tadi itu. Nama, asal, dan alamat. Ringkasan dari materi tadi. Selanjutnya, personal introduction. Ini nanti bagian dari tugas kalian. Yaitu kalian akan menceritakan suatu proses perkenalan diri di hadapan orang banyak. Andaikan saja kita belajar sekarang, belajar biasa di kelas, kalian akan ke depan kelas memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris. Ya. Nah, di sini harus kalian cermati. Banyak orang manakala memperkenalkan diri itu menyampaikan seluruh identitas dirinya. Padahal kalau untuk perkenalan diri, sama dengan yang Pak sampaikan tadi, kita cukup hanya menyebutkan nama, asal, tempat tinggal. Tetapi kadang-kadang ada tambahannya yang diceritakan. Ada menambahkan tempat lahirnya. I was born in. Itu begitu caranya menceritakan tempat lahir. Tanggal lahir, I was born on. In tempat, on tanggalnya. Umur, I am bla 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 years old. Jadi biar dijelas di sini harus ada years old. Saya berumur umpama 14 tahun. I am 14 years old. Bisa diterima? Bagus. Nah, sekarang perhatikan contoh cara memperkenalkan diri. Ini adalah contoh ungkapan perkenalan diri yang nanti anak-anak silakan buatkan videonya. Ini menjadi tugas utama di semester 1. Ya. Kalian nanti tinggal ganti nama aslinya itu yang saya buat dengan nama Fanny. Ya. Giovanni Rose, ya, itu kita ganti dengan nama kamu sendiri. I am from, kamu dari mana? Saya tinggal di jalan mana? Ya, itu. Sehingga ini, perhatikan contohnya, ya. Kalian nanti bercerita, membuat sebuah video dengan menggunakan ungkapan ini. Let me introduce myself. My name is Giovanni Rose. Please call me Fanny. It's F-A-N-N-Y. I am from Tangerang. I live at Jalan Sudirman 44
Denpasar, Bali. Ini harus jelas. Ya. Jadi kalian harus nanti ada mengeja nama kamu. Ini. Ya, karena kadang-kadang kamu tidak jelas mendengar nama kamu. Sehingga misalnya kamu mengatakan, let me introduce myself. My name is Made Putra. Tamunya bingung. Made Putra? Putra? Sehingga kamu harus jelaskan. Please call me Putra. It's P-U-T-R-A. Nanti kita jelaskan itu. Jadi ini contoh. Tolong kalian buat videonya. Ya. Videonya yang full face. Jadi dari kepala sampai setengah badan. Gunakan pakaian sekolah. Tidak boleh berpakaian singlet aja. Gunakan berpakaian sekolah. Gunakan, buatlah video ini tentang identitas kamu. Nah, sekarang dalam hal penyebutan alamat, jika kalian tinggal di suatu wilayah, gunakan in. Misalnya, di tempat kalian itu nama lingkungan, tidak ada nama jalan resmi. Misalnya, I live in Tegalinggah Village. Walaupun ada namanya di sana Jalan Werkudara, tapi di sini tidak terkenal Jalan Werkudara. Boleh saja kamu menyebutkan I live on Jalan Werkudara Tegalinggah Karangasem, boleh. Ada jalan beda nanti. Kalau kalian tinggalnya di suatu wilayah, banjarkah, lingkungankah, desakah, in. Ini yang Pak jelaskan tadi. Kalau kamu tinggal di sebuah nama jalan tanpa ada nomor, gunakan on. Misalnya tinggalnya di Jasri, boleh I live in Jasri. Atau I live on Jalan Ahmad Yani Amlapura. Orang terbayang Jalan Ahmad Yani itu jalan yang dari lampu merah sampai ke Jasri. Atau kalian yang tinggal di lingkungan sekolah kita, I live on Jalan Ngurah Rai Amlapura. Oke. Kalau hanya nama jalan saja. Tetapi kalau ada tinggal di jalan yang ada nomornya, yang berisi nomornya, kita gunakan at. I live at Jalan Ahmad Yani number 10. Jangan dibalik. Jangan nomor dulu disebut baru jalan, salah. Yang benar jalan number. Misalnya Jalan Ngurah Rai number 4. Jalan Sudirman number 6. Jangan mengatakan 6 Jalan Sudirman. Tidak ada alamat begitu. Bisa diterima? Ya, bagus. Nah, sekarang ini yang penting. Alphabetic atau spelling names. Sama dengan yang nama tadi. Dia bilang, my name is Giovanni Rose. Please call me Fanny. Biar di otak kalian ada terbayang kata Fanny itu, dia eja namanya. F-A-N-N-Y. Sehingga kalian terbayang. Oh, tulisannya F-A-N-N-Y. Dalam bahasa Inggrisnya F-A-N-N-Y. Ini harus, ya. Ini sangat dipentingkan bagi kalian yang akan memahami konsep. Ya, ini sangat dipentingkan bagi kalian. Ya. Nah, itulah gambarannya
tentang materi ini. Selanjutnya ada beberapa video yang kalian harus ulas ya. Ini perhatikan bagaimana cara meminta orang mengeja nama kamu. Could you spell your name please? Please spell out your name. Ya, nah itulah. Selanjutnya kita ikuti beberapa video yang berkaitan dengan perkenalan diri. Mari kita mulai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, R di sini antara L dan R, antara R dan L. Jadi bukan R, juga bukan AL, tapi di antaranya R, R. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kita ulang satu kali lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Saya ulang. R, S, T, U, V, W, X, Y. Excuse me? Hello? Hi, My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor. She's my teacher. You're in my class. Great. Where is our class? It's over there. Hi, I'm Peter. Peter Crumb. I'm in your class. Hi, Peter. Nice to meet you. Hello, what's your name? I'm Molly. I'm in your class too. Hello, Holly. Is that H-O-L-L-Y? No, it's Molly. M-O-L-L-Y. M-O-L-L-Y. Molly. What's your last name, Molly? Lynn. L-I-N. Peter Crumb and Molly Lynn. Wait. Excuse me. Are you Miss Taylor? Oh, no, I'm not. I'm Mrs. Smith. Miss Taylor is in room 203, over there. Oh, thanks. Have a good day. Goodbye. Bye. Okay, welcome, Steve. Hello, Ms. Taylor. Yes. I'm Molly Lynn. Hi, Molly. Nice to meet you. Oh, there you are. Welcome, Molly. Thank you. Hi, I'm Peter. Peter Crumb. Crumb. Ah, here you are. Welcome, Peter. Okay, let's begin class.
Today, I would like to introduce myself. My name is Putu Ovi Maiswari Junaidi. You can call me Ovi. I am 7 years old. I was born on 4 September 2012. I come from Lakio Abialsma, Badung, but I live in Denpasar. I am the first of 2 children. Odi is my little brother. I'm a student at Cipta Dharma Elementary School in Tusikles. My hobby is singing. Ayo kawan-kawan, kita bersama-sama. And dancing. Favorite boy band is BTS. My favorite food, chicken wing from mother and ramen. I want to be a doctor. That's all about me. Thank you very much for your attention. Bye bye. Thanks for watching. Anak-anak sekalian, demikianlah paparan materi Bapak yang berkaitan dengan perkenalan diri. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencerna materi ini, dan untuk selanjutnya silakan kalau ada anak-anak yang ingin bertanya, nanti kita tanyakan di pembelajaran online. Dan sebagai akhir kata, Bapak tutup dengan ngaturang Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas perkalian kalian telah mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.